hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan sekaligus membuka secara resmi acara Loka Karya Orientasi Program Guru Penggerak Angkatan ke-10 yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Wasdi MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dari PBGP, Pak Sodi Satara Kanca, Bukit Subuki Ciamis, Sugeng Rawu di Tatagaluh. Selamat datang di wilayah dunia pendidikan Kabupaten Ciamis. Bu Kabid, Bu Kepala Sekolah, Pak Kasih dan teman-teman dari dinas, Bapak Ibu yang cantik-cantik pada zamannya, Bapak-bapak yang ganteng, Ibu-ibu yang cantik pada saatnya. Izin sapar kecil talus. Cakep. Betul lapar awak. Saya terlambat 15 menit karena tadi malam Pak Bupati memberi tugas untuk acara di SMK 2. Yang namanya perintah saya harus siap, saja bingung kemana. Ternyata saya harus sama. Saya harus jadi karena saya sebenarnya Pak Sodi di sini nggak ada orang. Saya sejak Desember, nggak tahu sampai kapan, tapi saya menikmati dunia pendidikan. Sehingga tadi sebelum berangkat yang agak lama itu saya cari baju ini Pak Ewo. Sebab ini kostum guru penggerak nasional. Jadi saya sudah ikut dengan pengarahnya Pak Dirjen, Ibu Dirjen GTK. Jadi saya agak tarik dia mau kami di GTK itu mau Dirjennya. Memenuhi permintaan penyelenggara, mari kita awali kegiatan Loka Karya ini untuk guru penggerak dengan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka secara resmi dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya harus memberi sambutannya pakai pantun aja. Sangatlah enak jajan ketoprak. Cakep. Malu masih gitu dong. Enak. Makanan dulu. Sangatlah enak jajan ketoprak. Cakep. Ini yang hadir berapa? 84 yang bercakap jadi doa. Amin. Sebab di rumah sudah saya tidak temukan lagi ucapan cakep. Berbau rasa, racikannya pas. Cakep. Mari sukseskan program guru penggerak untuk pendidikan hebat dan berkualitas. Bapak Ibu sekalian, pendidikan itu merupakan investasi jangka panjang dan akan merubah tatanan kehidupan. Kalau bangsa ini ingin berkualitas, maka tentu saja harus dimulai dari kualitas pendidikan. Silakan berikan, beri setumpuk rupiah kepada orang yang tidak punya ilmu, rupiah itu akan jadi sampah. Tapi berikan sampah pada orang yang berilmu, sampah itu akan menjadi rupiah. Karena itu berbahagialah Bapak Ibu yang
jadi guru, Bapak Ibu yang jadi kepala sekolah, Bapak Ibu yang jadi pengawas, Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia pendidikan. Mengapa? Karena di tangan Bapak Ibu lah nasib kualitas bangsa ini. Pintu surga terbuka untuk para guru. Ya, tapi pintu neraka ge melenge. Artinya begini, guru penggerak ini adalah upaya strategis ya dari pemerintah bagaimana membangun merdeka belajar. Kalau Bapak Ibu guru itu berhasil mengarahkan potensi anak sehingga anak itu lebih baik, nah itulah yang membukakan pintu surga. Tapi kalau guru itu menjadi pembelenggu sehingga anak itu menjadi mata, menjadi tidak berkembang, menjadi tidak baik, itulah yang saya maksud melenge Pak. Saya ini Pak Sony sejak tahun 83 sampai sekarang masih jadi guru. Tapi saya guru yang tidak tercatat di dinas pendidikan. Saya tidak tercatat di Dapodik, jadi termasuk di PGRI. Saya guru yang tidak dapat TPG juga. Saya mengajar di SMP, di SMA, di Madrasah Aliyah, di SEMEA. Saya ngajar PAI, saya ngajar bahasa Inggris ya. Saya ngajar biologi. Saya ngajar mustalah hadis. Saya ngajar mustalah hadis di SMP. Saya ngajar ilmu mantik sampai sekarang tiap Sabtu sebenarnya saya masih ngajar teori pembangunan di Magister. Jadi di tahun 80 pilot PKI itu seberapa tahun? Nah, itulah masa kerja saya sebagai guru walaupun tidak ada di dapur. Guru penggerak itu adalah guru yang harus siap membekali dirinya. Guru yang harus menyediakan ruang yang baik bagi pengembangan peserta didik. Yang saya tahu guru penggerak ini dirilis oleh pemerintah sejak 2020. Apa hubungannya dengan COVID atau tidak saya kurang tahu sebenarnya. Dan ini adalah ijtihad yang hebat saya kira dalam rangka merdeka belajar yang saya katakan tadi. Jadi semua anak itu Allah ciptakan dengan fitrahnya. Fitrah itu bukan hanya berarti suci ya, tapi suci dari dosa. Tapi fitrah juga berarti bahwa anak itu lahir dengan potensi. Bisi kudu bidalilan, nah, sama itu dibaca fa'akim berhakali dini hanifah fitrah Allah. Dalam ilmu tafsir boleh dibaca fitrah Allah, boleh dibaca fitrah Allah. Mengapa? Sebab fitrah itu adalah al-fitratu hiya dinun hanifah. Jadi anak itu diciptakan dengan potensi untuk sesuatu yang baik. Nah, potensi inilah yang harus dikembangkan, kata Imam Al-Ghazali, oleh abawahu itu oleh ibunya, oleh bapaknya, oleh gurunya, dan oleh ibunya. Jadi kalau sedang kata Nabi, anak-anak sebelum jelas bicaranya itu sebenarnya mendampakkan fitrahnya. Ya barangkali itu kalau nanti anjang-anjangan, itu calon menteri perdagangan, calon bisnismen, calon pengusaha sukses, minimal bendahara arisan.
Ada anak yang senangnya itu peperangan, nah itu calon tentara, calon jenderal. Kalau kesempatan jadi TNI tertutup, daftarkan jadi 5 sipil. Jadi selalu ada, teman-teman. Ada anak yang sukanya itu masa kecilnya itu tulisan, itu calon jurnalis, calon menteri sekretaris negara, ya minimal sekretaris RT. Tapi itu potensi. Nah, yang terjadi di kita, di masyarakat, tidak terjadi di ibu bapak, mudah-mudahan. Orang tua itu selalu berpikir apa yang baik menurut dia, bukan menurut anak. Pergi ke pasar, sayang anak, belilah pepes sekolah, belilah mobilan, udah harus satu tulisan. Sehingga begitu mainan yang mahal itu dicuekin aja semangat. Marahlah si bapaknya itu. Bapak tegas muli, mobilan pepes sekolah, kalahnya coretan dinding lah. Padahal itu baik kan menurut bapaknya, menurut ibu. Bukan potensi anak. Kenapa kalau anak menunjukkan fitrahnya seperti itu tidak dibelikan buku untuk mewarnai, menggambar? Nah itulah. Dan saya kira bukan hanya anak yang masuk neraka karena berdosa pada orang tuanya, tapi banyak pintu neraka terbuka gara-gara orang tua dan pendidik yang tidak baik mengurus. Yeah. Gimana kita kulturnya membuat puasa? Disuguh itu panitia tanggung jawab, kita selek-selek aja. Makasih tanggung jawab. Nah aja nih acaranya jam 8, 3 jam tilu, bebas snack kan? Ini terima kasih, ini paket hemat ya. Coba kalau tidak hari ini, ya mungkin April tadi TikTok. Ini berapa orang yang harus membersih sampah? Cerita apa saya barusan? Ya. Jadi Bapak Ibu adalah bagian dari orang yang bertanggung jawab terhadap pengembangan potensi yang Allah berikan pada anak. Ayah anak mau gawe itu potensinya. Silakan ibu arahkan, nenggel lawan, nenggel beduk jadi merebot, nenggel goong jadi tukang goong, nenggel jelma jadi petinju, nenggelan tebuku jadi jeger, terserah. Kemana? Ada anak yang kerjaannya potensinya dia pandai bicara, silakan. Mau jadi orator, mau jadi mubalik, mau jadi muwalido, atau mau jadi provokator, ibu yang mana? Jadi betapa besar tanggung jawab seorang pendidik. Betapa besar tanggung jawab seorang guru. Nah, sementara dunia berkembang, menyentuh sampai merambah pada anak-anak usia dini sekalipun. Kalau saya, Bu Tetek, Bapak Ibu semua dulu dan merasa, wah, kami pada terbuka rasa bager sampai bager. Pada zaman seperti cantik pada punten Pak abdi keur budak, rasanya saya pasti sebelum maghrib sudah di masjid. Tapi saya juga merasa kalau di masa kecil saya sekarang belum tentu juga. Sebab zaman hari tahun ke masjid kudu ke mana? Nggak ada yang begini kan? Nggak ada televisi. Masa kecil saya televisi hanya satu di desa. Hitam putih, letik. Tapi kayak nonton tiket itu udah gang suuk segala rupa. Dokter ayam main bal, Andi Lala main di Anjas Asmara melawan Malaysia. Itu saking banyaknya penonton, kan udah gang suuk. Jadi kalau tidak ke mesin saat itu masa kecil saya, kemana? Jadi lain bager-bager itu,
Kan godaan tadi. Nah, kalau saja metode pendidikan sekarang, metode mengajar sekarang sama dengan guru-guru kita dulu mengajar kita, ya akan jadi. Inilah yang dimaksud inovasi, ya. Inilah yang dimaksud kreatif di dalam pembelajaran kita guru pembelajaran. Jadi kita harus bergerak memacu diri dan mengajak bergerak teman-teman kita sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.